Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Gazlek. Hari ini kita akan membahas sebuah game RPG yang lumayan laris di Playstore, bahkan peringkat 9 kalau nggak salah, dan cukup seru juga santai untuk dimainkan karena ada mode otomatisnya. Jadi tinggal mengarahkan ke misinya saja, setelah itu otomatis jalan sendiri. Tapi tetap seru karena dengan tampilannya seperti ini. Ini tampilannya seperti ini. Lebih jelas kalau dibanding dengan kemarin yang buatan Indo kemarin. Lebih jelas yang ini. Game ini bernama The Legend of Neverland dengan ukuran download kalau nggak salah sekitar 200 MB-an berapa ya, tapi setelah login kita diminta lagi download data sekitar 2 GB, tapi baru bermain sehari itu ukurannya sudah mencapai hampir 7 GB. Jadi cukup lumayan besar untuk game ini. Untuk game ini cukup lumayan besar, tapi masih ringan untuk dimainkan. Di HP standar ya, maksudnya bukan RAM yang kecil. Untuk kelasnya, kelas dari game ini itu ada 6 untuk saat ini. Ada Swordman, lalu Mage, lalu Assassin seperti yang gua pakai ini, lalu Ranger tuh pemanah, lalu Dragon Knight itu pakai tombak, yang terakhir Artisan ini pakai senjata api. Untuk battlenya auto, bisa otomatis, bisa manual. Intinya sistemnya itu real time, jadi kita bisa menggerakkannya. Jadi bukan yang seperti sistem giliran yang menurut gua kurang seru. Jadi lebih seru kalau battlenya itu real time. Game ini tuh RPG tapi punya banyak mapnya banyak sekali. Jadi kita bisa menjelajah ke sana kemari. Dungeonnya juga banyak, battlenya juga banyak. Intinya misinya banyak. Dan untuk latar cerita dari game ini itu dunia yang bernama Kalbala, yang dulunya sangat damai, tentram, seimbang antara manusia, alam, dan juga Flower Fairy. Flower Fairy di sini adalah kekuatan magis yang jadi pusat dari kekuatan dari dunia ini. Dan tiba-tiba muncul keanehan, fenomena aneh, kekuatan kegelapan muncul, dan kita datang sebagai sosok petualang atau traveler yang diminta untuk
membuka misteri dari masalah yang ada di dunia Kalbala. Salah satunya adalah penyebab dari munculnya kegelapan. Dan dengan dibantu oleh Flower Fairy atau ini dua, salah satunya ini adalah dua karakter kecil-kecil ini loh, yang cibi-cibi ini jadi bukan sebatas apa itu namanya hiasan. Jadi ini juga penting untuk battle, jadi kita harus mengupgrade nya, meningkatkan levelnya, memperkuat karakter apa itu namanya Flower Fairy ini, karena ini sangat berpengaruh untuk battlenya. Bukan hanya sebatas meningkatkan level dari karakter kita saja, tapi juga meningkatkan karakter dari ini Flower Fairy ini. Nah, Flower Fairy ini, jadi kita diminta untuk mengekspor dunia, membuka peta baru, membuka dungeon, membuka apapun misi yang ada di sini untuk mengungkap fenomena aneh yang terjadi di dunia Kalbala. Cukup seru, untuk ceritanya cukup seru, tapi memang banyak sekali apa itu namanya apa itu namanya dialog-dialog yang tidak ada habisnya untuk jalan ceritanya ya teman-teman, maksudnya untuk jalan ceritanya. Menurut gua untuk game ini atau gameplaynya atau tampilannya itu cukup ringan, cukup seru, dan gak ada patah-patahnya. Untuk ukuran besar ya teman-teman, ini ukurannya sangat besar. Di samping Flower Fairy yang apa itu unik dan imut, kita juga mempunyai tunggangan. Tunggangan di sini bermacam-macam. Salah satunya adalah apa itu namanya kayak ayam apa kayak apa gitu. Itu untuk pertama kali, dan nanti kedepannya kita juga bisa memiliki seekor naga. Nah ini Liz ini juga salah satu karakter NPC dari latar ceritanya, yang kita diminta untuk mencari Liz ini. Liz ini dikisahkan anak seorang raja atau komandan yang hilang 5 tahun yang lalu, dan kita juga diminta untuk mencari karakter Liz ini, di mana dia, apakah dia masih hidup, apakah intinya membuka misteri yang ada di dunia Kalbala, membuka misteri fenomena aneh yang ada di Kalbala. Itu tugas kita. Dan ini juga termasuk pay to win ya teman-teman. Kalau untuk kompetitifnya, untuk battle antar player, ini termasuk pay to win. Jadi siapa yang top up, dia yang lebih unggul dari segi kekuatan. Tapi kalau untuk santai, untuk game santai, untuk hiburan, untuk mengisi waktu luang, kita nggak perlu yang namanya apa itu top up, karena dari misi-misinya pun kita juga bisa mendapatkan reward yang cukup lumayan banyak.
dan nggak ada habisnya. Untuk rewardnya nggak ada habisnya. Dan bagi gua, untuk apa itu namanya, karena ini game santai dan ditambah dengan misi yang mudah, maksudnya gini, bukan masalah mudah misinya, jadi otomatisnya ini, jadi ketika kita klik misi, ini karakter akan berjalan sendiri kemana arah yang dituju. Ini yang bikin gua suka untuk memainkan game ini, karena game RPG semacam ini yang sulit itu adalah menjalankan misi tanpa adanya petunjuk. Kalau di sini masih ada petunjuknya teman-teman. Nah ini meskipun manual, ini ada gambar-gambar bunga ini. Yang kemarin yang game buatan Indonesia itu, yang buatan warga lokal, meskipun ada otomatisnya, tapi ketika manual itu nggak ada teman-teman, nggak ada ini petunjuk-petunjuk seperti ini, nggak ada. Jadi sulit untuk menjalankan misi. Kalau gua cari-cari tahu di apa itu namanya, di Google, di Google gua tanya-tanya, game ini tuh katanya kekurangannya itu ketika setelah update. Tapi untuk setelah update agak ribet, karena apa yang kita peroleh, yang kita dapatkan itu jadi gimana ya, kayak di reset ulang, kayak seperti kemarin game apa itu namanya, Lactus. Jadi ada beberapa hal yang dibatasi karena di reset ulang tadi, dan itu membuat kita mengulangi dari awal lagi proses yang kita sudah miliki. Tapi kembali lagi, kalau untuk sebatas hiburan dan mengisi waktu luang, semacam updatean tuh nggak terlalu berpengaruh. Nah ini ladder arena, ini tempat kita untuk battle peringkat. Seperti pada umumnya game RPG pasti juga ada yang namanya apa itu namanya, peringkat atau leaderboard. Nah ini kan otomatis bisa berjalan sendiri. Nah ada petunjuk arahnya, kita tinggal tap saja. Tapi kalau dibuat manual juga bisa. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk kepuasan game ini. Game ini masih sama, intinya masih sama
seperti game-game RPG pada umumnya. Ini sistemnya juga CP. Tapi kelebihan dari game ini, kita tidak harus top up. Meskipun termasuk pay to win ya teman-teman, tapi karena tujuannya untuk game santai, meskipun tujuannya adalah game santai, jadi kita tidak harus top up, cukup memainkan atau menyelesaikan misi yang ada sudah bisa kita mainkan, dan kita juga bisa meningkatkan level karakter kita meski tanpa top up sekalipun. Jadi tidak seperti umumnya game RPG yang meskipun bukan bertujuan untuk kompetitif, tapi tetap harus top up untuk mempercepat progres leveling. Jadi di sini tidak seperti itu. Untuk game santai tidak seperti itu. Jadi kelebihannya di situ. Kelebihannya di bagian tanpa top up bisa bermain dan bisa meningkatkan level dengan mudah, itu saja. Satu lagi kelebihannya adalah menurut gua tampilan karakter. Nah, jadi kita bisa membuatnya lebih dekat atau lebih jauh. Nah, begini, nggak kayak yang kemarin, nggak bisa dibuat seperti ini, nggak bisa. Nah, seperti ini nggak bisa, jadi ya kurang seru aja. Tapi kalau bisa dibuat seperti ini kan lebih seru. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Kalau ada yang kurang jelas atau kurang paham, kalian bisa komen di bawah. Gua sendiri pun juga baru main ini, jadi gak terlalu bisa untuk menjelaskan sedetail mungkin, karena game RPG itu menunya banyak sekali menunya. Intinya kita seru-seruan bermain tanpa memikirkan hal-hal yang lain. Itu aja udah. Bagi kalian sudah setia menemani dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi di pembahasan berikutnya. Dadah.